Semua selalu diawali dengan perasaan. Ada yang tidak beres, namun aku tidak bisa memastikan apa. Aku begitu cemas hingga nyaris tidak bisa duduk diam. Aku terjaga sepanjang malam, mondar-mandir sambil merenung. Hari berganti hari, tapi perasaan itu tak mau berlalu. Kemudian tiba-tiba saja solusinya akan muncul. Situasinya selalu berbeda, tapi kesimpulan yang kudapatkan selalu sama. Aku perlu membuat perubahan. Perubahan besar. Ada yang menyebutnya intuisi. Dalam hidup ini aku sudah sering mengikuti intuisi, dan aku tak pernah tersesat. Kalaupun aku telah belajar sesuatu tentang diri sendiri, ada kalanya aku perlu membuat perubahan radikal agar bisa benar-benar bahagia. Aku tidak punya pilihan. Memang sungguh menakutkan untuk melepaskan ikatan perkawinan atau karier yang sangat sukses, tapi setiap kali mengikuti perasaan itu, hidupku berubah lebih baik. Perasaan itu muncul kembali. Bahkan saat mengetik kata-kata ini pun hatiku seakan-akan ditarik-tarik. Ketika aku meluncurkan blog baru berjudul Positive People Army, semangatku terpicu. Sejak dulu aku tahu bahwa aku ingin membuat perubahan dan menebarkan hal positif. Sedangkan blog ini menjadi saranaku untuk melakukannya atau paling tidak memulainya. Aku menyebutnya Project Gairahku. Sementara minggu berganti minggu, makin banyak pula orang yang mulai membaca, berbagi, dan mengikuti blog itu. Beberapa bahkan memutuskan bergabung denganku dan menyampaikan artikel mereka sendiri. Blog itu pun berkembang. Seharusnya aku merasa sangat bersukacita. Ternyata semakin populer blog itu, semakin besar kecemasanku. Mengapa perasaanku seperti ini? Menulis dan membagikan energi positiflah yang membuatku menciptakan blog Positive People Army. Dan aku mendapatkan tepat seperti yang kuinginkan. Jadi apa gerangan yang masih kurang? Hal itu mengingatkanku kepada masa ketika putraku menjelang usia 18. Ketika hari ulang tahunnya semakin dekat, perasaan tidak enak yang aneh mulai melingkupiku. Aku tidak bisa menjelaskan alasannya. Kemudian, suatu hari, jawabannya datang, atau lebih tepatnya, menerpaku. Dalam suatu pertengkaran denganku, putraku berteriak, "Kau bukan bosku lagi." Hatiku terkesiap, dan tiba-tiba saja aku tahu apa yang membuatku merasa begitu tak nyaman. Hal itu adalah transisi mendatang memasuki masa dewasa. Dia akan berubah dari anak yang membutuhkan ibunya menjadi seseorang yang tidak membutuhkanku. Sepanjang hidup Michael, aku telah berusaha sebaik mungkin untuk menyesuaikan diri dan bertumbuh juga sebagai orang tua, namun kejadian yang satu ini sangatlah berbeda. Sesudah bermalam-malam tidak bisa tidur, akhirnya aku mengakui kerisauanku kepada suamiku. Kukatakan kepadanya betapa sedih rasanya kehilangan Michael. Suamiku menatapku dengan penuh simpati, menggenggam tanganku, dan berkata, "Sayang, kau takkan pernah kehilangan Michael. Dia sangat menyayangimu. Kau hanya perlu menyesuaikan kembali peranmu dan mencari peran baru. Kalian berdua pasti akan baik-baik saja." Kata-katanya menghantamku bak sekarung batu. Suamiku benar. Mengapa pula aku pernah berpikir bakal kehilangan putraku? Aku hanya harus memodifikasi caraku, membesarkan anak dan memasang label baru pada diriku. Setelah merenungkannya, aku memutuskan untuk berhenti menjadi manajer masa kecil Michael. Kemudian aku memakai label keren, konsultan masa dewasa Michael. Kedengarannya bagus juga, perubahan sederhana yang ternyata ampuh. Sekarang usia Michael 20 tahun, dan kami berdua sudah mampu menjalankan peran masing-masing dengan baik. Mengingat saat ini aku sadar bahwa mungkin aku membutuhkan bantuan untuk menemukan jawaban, seperti suamiku membantuku dalam hal Michael. Beberapa hari kemudian, aku berjumpa teman yang sudah cukup lama tidak kulihat. Begitu bertemu denganku, dia langsung berceloteh tentang blog yang kubuat itu. Dia membagikan kisah-kisah favoritnya dan mengucapkan selamat kepadaku karena telah melepaskan kekuatan positif seperti itu ke dunia. Aku tersipu dan berterima kasih atas kata-katanya yang membangun itu. Setelah itu, aku mendesah dan mengaku bahwa aku sempat merasa kurang mantap tentang hal itu, tapi tidak tahu mengapa. Kami membicarakan perasaanku saat menulis blog dan betapa berartinya bagiku ketika menerima kisah-kisah orang lain. Dia menanyakan harapan dan impianku bagi blog itu. "Ya ampun," kataku kepadanya, "sepertinya aku baru sadar mengapa aku merasa seaneh itu. Aku ingin blog itu lebih dari sekadar hobi bagiku. Aku bahkan tak menyadari hal ini sampai aku mengatakannya."
Temanku itu tertawa dan berkata, Kurasa kau perlu mulai memikirkan artinya dan berusaha menjadikannya kenyataan. sungguh menakutkan untuk mengakui sesuatu dengan suara keras, apalagi menuliskannya. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku tahu bahwa jika aku tidak melakukannya, hal itu tak akan terjadi. Bila orang-orang tidak tahu apa yang kuinginkan, semua kesempatan itu takkan ditawarkan kepadaku. Aku berkutat seminggu menulis blog, takut menyiarkannya ke alam semesta, tapi harus melakukannya. Hanya dalam waktu 24 jam sesudah menuliskan naskah pertama, aku menerima email dan diminta menjalani wawancara radio pertamaku mengenai blog itu. Alam semesta ternyata telah menjawabku dengan cepat. Ini merupakan pertanda luar biasa dan awal menakjubkan perjalanan yang sedang menantiku. Sekali lagi, membuat perubahan mental telah mengubah segalanya bagiku di dunia. Aku menyadari bahwa hal ini takkan terjadi dalam semalam. Selain itu, aku bisa saja sukses luar biasa atau gagal total. Menurut pandanganku, aku perlu memutuskan hidup seperti apa yang kuinginkan. Apakah aku ingin hidupku bagaikan wahana komedi putar yang berputar-putar sesuai pola yang mudah ditebak? Atau apakah aku ingin hidupku seperti naik roller coaster yang sulit ditebak, gembira, menakutkan, sekaligus indah? Jauh di dalam hati, aku tahu hanya ada satu pilihan nyata. Aku memilih naik roller coaster dan aku akan mengendarainya dengan kedua tangan terangkat tinggi. Terima kasih telah menyimak kisah ini dalam menemukan kembali diri dan mengubah hidup. Seperti yang dikatakan Stephen Covey, kekuatan kita untuk memilih arah kehidupan memberi kita kemampuan untuk mengubah masa depan kita sendiri dan memengaruhi orang lain di sekitar kita. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update, cerita, inspiratif lainnya di kanal ini. Mari kita bersama-sama menaikkan semangat positif dan menghadapi roller coaster hidup dengan penuh keberanian. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran kalian di bagian komentar. Mari terus membangun komunitas yang positif dan saling mendukung. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Ingatlah, hidup adalah roller coaster. Jadi naikilah dengan kedua tangan terangkat tinggi. Terima kasih atas dukungannya dan sampai jumpa.